Pemirsa, pasca gaduh antrean gas LPG 3 kg, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram bagi orang kaya yang mengkonsumsi gas LPG 3 kg serta BBM bersubsidi jenis Pertalite. MUI menyebut dua barang tersebut diperuntukkan kepada golongan orang yang tidak mampu. Majelis Ulama Indonesia MUI baru-baru ini mengeluarkan sebuah fatwa yang menyatakan bahwa hukum orang kaya mengonsumsi gas 3 kg dan Pertalite bersubsidi adalah haram. Fatwa haram terkait penggunaan gas subsidi dan BBM subsidi ini disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Miftahul Huda dalam keterangan tertulisnya. Menurut Kiai Miftahul Huda, orang kaya tidak berhak menggunakan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi. Kiai Miftah juga mengatakan, pemerintah telah mengatur distribusi BBM bersubsidi untuk kelompok tertentu, yaitu transportasi umum dan para nelayan, sementara Pertalite untuk masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah hanya untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani miskin. Selanjutnya pemirsa, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dipecat dari keanggotaan Polri karena diduga terlibat dugaan suap dalam penanganan kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan. Selain AKBP Bintoro, rekannya AKBP Gogo Galesung disanksi demosi atau penurunan jabatan selama 8 tahun. Yang sudah diputuskan tadi 1181 dengan 8 tahun demosi dan PTDH. Nah, yang menarik memang uraiannya. Jadi uraian terus perannya apa? Ya, termasuk juga yang non anggota kepolisian, di mana konteksnya, kapan memberinya dan sebagainya. Sehingga memang kalau ditanya apakah ini pemerasan, apakah ini lebih dekat kepada penyuapan, sepertinya lebih dekat pada penyuapan. Pada titik-titik tertentu bahkan ketika momentumnya selesai baru ada pemberian. Jadi kalau pemerasan kan diperas dulu baru jalan. Ini enggak, ini jalan terus dikasih gitu. Jadi ada pertemuan, ada macam-macam. Dari yang 3 yang sudah diputuskan, AKBP GG sama Ibda ND itu demosi 8 tahun. Terus Patsus 20 hari, ya, demosi dengan tidak boleh ditaruh di tempat penegakan hukum. Sebelumnya pemirsa, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro menjalani sidang etik kasus dugaan pemerasan di Mapolda Metro Jaya. Total ada 21 saksi dihadirkan dalam sidang etik ini. Kompolnas membeberkan dugaan kasus pemerasan yang menjerat AKBP Bintoro. Total ada 5 terduga pelanggar yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan etik. Mereka adalah mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, AKBP Gogo Galesung, mantan Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana, AKP Ahmad Zakaria, dan seorang Ibda berinisial N. Kasus ini dipantau oleh Kompolnas, termasuk proses hukum yang berjalan terhadap seluruh terduga pelanggar etik. Kompolnas juga menyoroti soal lambatnya proses penanganan, dugaan aliran dana, hingga keterlambatan berbagai pihak. Sebanyak 21 saksi akan dihadirkan untuk sidang etik AKBP Bintoro. Sementara dalam kasus ini juga ada peran seseorang yang diduga melakukan penyuapan kepada AKBP Bintoro dan teman-teman. Kalau ditanya lebih dalam lagi, karena masuk ya ke WA saya, ditanya apakah ini lebih dekat ke pemerasan ataukah ini lebih dekat ke penyuapan. Kalau kita lihat struktur cerita, tapi memang harus diuji, ini lebih dekat dengan penyuapan. Sehingga memang peran non anggota kepolisian sangat signifikan. Dan ini nanti semoga dia datang gitu ya, untuk bisa diperiksa, tapi yang pasti tadi diumumkan kurang lebih akan dipanggil 21 saksi yang akan diperiksa untuk satu tersangka AKBP B.
Kompolnas terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Bitpropam Polda Metro Jaya yang dalam hal ini bertindak cepat menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik AKBP Bintoro dan kawan-kawan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.